Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia Jamila. Saya dan Auliana Tania Almas ingin mempresentasikan materi tentang Accounting for Income Tax. Oke, jadi dalam Accounting for Income Tax ini, bab yang akan kita bahas ini, kami akan membahas pedoman dasar yang harus diikuti perusahaan dalam melaporkan pajak penghasilan. Seperti yang kita tahu, perusahaan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan mereka. Dan dengan alasan yang tepat, karena pajak penghasilan merupakan biaya utama dalam menjalankan bisnis bagi sebagian besar perusahaan. Namun, pada saat yang sama, perusahaan harus menyajikan informasi keuangan kepada komunitas investasi yang memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban pajak dan manfaat pajak saat ini dan yang akan datang. Oke, jadi dalam bab ini kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait. Yang pertama, menjelaskan dasar akuntansi dalam pajak penghasilan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk pengalihan kerugian. Dan yang keempat, menjelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Jadi, dalam pasar kompetitif saat ini, manajer diharapkan mencari celah dalam undang-undang pajak yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membayar pajak lebih sedikit kepada berbagai otoritas pajak. Dengan membayar pajak lebih sedikit, perusahaan memiliki lebih banyak uang tunai yang tersedia untuk mendanai operasi, membiayai ekspansi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Next, dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan. Jadi, di sini itu perusahaan tuh harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan yang mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan, sehingga mereka menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan IFRS dan menghitung utang pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Jumlah yang dilaporkan sebagai beban pajak akan sering berbeda dari jumlah hutang pajak kepada otoritas perpajakan. Nah, di sini ada perbedaan fundamental antara financial IFRS dan tax reporting. Jadi, kalau di financial statement atau laporan keuangan dalam IFRS, mereka itu digunakan untuk investor dan kreditor. Yang kedua, pendapatan dan beban diakui berdasarkan standar IFRS yang menggunakan prinsip akrual atau pendapatan dicatat saat diperoleh, bukan saat kas diterima. Yang ketiga, menghasilkan pre-tax financial income atau laba sebelum pajak menurut akuntansi. Dan dari laba ini dihitung income tax expense atau beban pajak penghasilan yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang kedua ini ada tax return menurut laporan pajak menurut peraturan pajak. Yang pertama itu mereka digunakan untuk otoritas pajak atau pemerintah. Yang kedua, pendapatan dan beban diakui berdasarkan aturan perpajakan yang mungkin berbeda dari IFRS. Misalnya, pajak bisa diterapkan berdasarkan kas yang diterima. Lalu, 3. Menghasilkan taxable income atau pendapatan kena pajak yang bisa berbeda dari laba akuntansi. Dan yang keempat, dari pendapatan pajak ini dihitung income tax payable atau pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Lalu, kenapa bisa berbeda? Jadi, perbedaan ini ada dua. Yang pertama itu timing differences atau perbedaan waktu, dan yang kedua ini permanent differences atau perbedaan permanen. Jadi kalau timing differences ini, misalnya menurut IFRS pendapatan diakui tahun ini, tetapi menurut pajak baru diakui tahun depan. Contoh lain, penyusutan aset bisa berbeda antara IFRS dan pajak karena menggunakan metode yang berbeda. Dan yang kedua, permanent differences atau perbedaan permanen. Mereka ini ada beberapa pengeluaran yang boleh diakui dalam laporan keuangan, tetapi tidak boleh dikurangkan untuk pajak, misalnya denda atau hiburan bisnis. Jadi dari dua perbedaan itu bisa kita simpulkan, yang pertama, laporan keuangan menurut IFRS dan tax reporting itu
laporan keuangan mengikuti IFRS untuk tujuan pelaporan kepada investor. Tapi laporan pajak mengikuti aturan pajak untuk menentukan pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Dan yang ketiga ini, perbedaan ini menyebabkan adanya pajak tangguhan atau deferred tax asset dan deferred tax liabilities dalam akuntansi pajak perusahaan. Jadi di sini ada contoh kasus bagaimana kita bisa membandingkan IFRS dan tax reporting oleh perusahaan Chelsea. Nah, yang pertama ini di IFRS reporting. Di Chelsea ini melaporkan dalam IFRS pendapatannya selama 3 tahunnya 2022, 2023, 2024, pendapatan pada tahun 2022 sebesar $130.000, lalu pendapatan di tahun 2023 sama yaitu $130.000, dan tahun 2024 sama yaitu $130.000. Dan beban dari Chelsea ini pada tahun 2022 sebesar $60.000, pada tahun 2023 sama juga bebannya yaitu $60.000, dan tahun 2024 juga sama yaitu $60.000. Nah, hasil revenue dan expense itu dikurangkan. Nah, mereka ini yang tadi menjadi pre-tax financial income. Jadi tahun 2022 Chelsea ini mendapatkan pre-tax financial income itu sebesar $70.000 dari $130.000 dikurang $60.000. Lalu tahun 2023 $130.000 dikurang $60.000 yaitu $70.000 sama, dan tahun 2024 dari sama yaitu $70.000. Nah, kalau IFRS itu kan tadi kan income tax expense. Jadi income tax expense Chelsea ini tuh sebesar 40%. Nah, jadi yang tadi pre-tax financial income ini dikali sama income tax expense yaitu 40%. Jadi di tahun 2022 $70.000 dikali 40% yaitu $28.000. Tahun 2023 sama $70.000 dikali 40% yaitu $28.000. Dan tahun 2024 $70.000 dikali 40% juga yaitu sama $28.000. Nah, yang kedua ini ada secara tax reporting atau sesuai pajak. Di sini ini Chelsea melaporkan kalau taxable pendapatan mereka ini di setiap tahunnya itu berbeda. Nah, di tahun 2022 ini pendapatan mereka $100.000. 2023 pendapatannya sebesar $150.000 dan tahun 2024 sebesar $140.000. Expense-nya Chelsea ini masih sama yaitu $60.000 semua. Nah, dikurangin mereka jadinya itu taxable income yaitu tahun 2022 dari $100.000 dikurang $60.000 yaitu $40.000. Lalu tahun 2023 $150.000 dikurang $60.000 yaitu $90.000. Dan tahun 2024 dari $140.000 dikurang $60.000 yaitu $80.000. Nah, beda kan sama IFRS karena tadi mereka pendapatnya itu berbeda-beda. Nah, income taxable mereka ini masih sama yaitu 40%. Jadi, tahun 2022 $40.000 dikali 40% yaitu $16.000. Di tahun 2023 $90.000 dikali 40% itu $36.000. Dan di tahun 2024 dari taxable income-nya $80.000 dikali 40% yaitu $32.000. Terus selanjutnya perbedaan membedakan dari tax expense dan tax payable. Kalau tax expense itu tadi dari IFRS, kalau tax payable itu dari tax reporting. Jadi Chelsea ini di income tax expense-nya tahun 2002 sebesar $28.000, tahun 2023 sama yaitu $28.000, dan di tahun 2024 sama juga di $28.000. Lalu di income tax payable-nya di Chelsea ini di tahun 2022 mereka tadi sisanya kan $16.000. Terus di tahun 2023 juga $36.000 dan di tahun 2024 yaitu $32.000. Jadi hasil perbedaan itu dikurang. Di tahun 2022 ya berarti Chelsea ini
perbedaan itu ada di $12.000, terus tahun 2023 ada $8.000, dan di tahun 2024 ini ada $4.000. Jadi, dalam kasus Chelsea ini, perusahaan mencatat pendapatan 130.000 setiap tahun dalam laporan keuangan sesuai IFRS. Kemungkinan besar pendapatan tersebut dianggap diperoleh secara merata per tahun. Nah, namun untuk keperluan pajak, pendapatan yang dikenakan pajak berbeda setiap tahunnya. Yang tadi tahun 2022-nya ini 100.000, tahun 2023 ini 150.000, dan di tahun 2024 ini 140.000. Ini tuh bisa terjadi karena aturan pajak memperbolehkan metode pengakuan pendapatan berbeda, misalnya berdasarkan kas yang diterima. Lalu next, karena ada perbedaan antara menurut IFRS dan menurut pajak, muncullah pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, pajak tangguhan ini ada dua. Yang pertama ada deferred tax liability dan deferred tax asset. Nah, deferred tax liability apa sih? Deferred tax liability merupakan kenaikan utang pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer, karena pajak yang ada pada akhir tahun temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Lalu deferred tax liability ini terdapat pada future taxable amount. Nah, kalau apa sih deferred tax asset? Deferred tax asset merupakan kenaikan pajak dikembalikan atau disimpan dalam tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, deferred tax asset ini ada pada future deductible amount, berarti dikurang. Next. Selanjutnya akan contoh kasus dari future taxable amount dan deferred tax yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aulia Natania Almas. Selanjutnya ada contoh dari future taxable amount dan deferred tax. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar buku dan dasar pajak dari aset dan liabilitas berkaitan dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan bahwa Chelsea melaporkan piutang usaha sebesar 30.000 dalam laporan posisi keuangan berbasis IFRS per 31 Desember 2022. Namun, piutang tersebut memiliki dasar pajak yang nol. Nah, di sini kita lihat bahwa core receivable-nya itu ada 30.000 di per books-nya, dan per tax return-nya core receivable sejumlah 0 per tanggal 12 Desember tahun 2022. Apa yang akan terjadi pada perbedaan temporer sebesar 30.000 yang terjadi pada tahun 2022 untuk Chelsea, dengan asumsi bahwa Chelsea berharap untuk menagih piutang sebesar 20.000 pada tahun 2023 dan 10.000 pada tahun 2024. Penagihan ini menghasilkan jumlah kena pajak di masa mendatang sebesar 20.000 pada tahun 2023 dan 10.000 pada tahun 2024. Jumlah kena pajak di masa mendatang ini akan menyebabkan pendapatan kena pajak melebihi pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun 2023 dan 2024. Di sini terdapat reversal of temporary difference atau pembalikan perbedaan sementara. Di sini kita bisa lihat dari kasusnya Chelsea, di cumulative temporary difference-nya untuk taxable income lower dan pre-tax financial income pada tahun 2022 senilai 30.000. Dan future taxable amount-nya, taxable income-nya higher dan pre-tax financial income-nya ada di 2023 20.000 dan 2024 10.000. Chelsea berasumsi bahwa pihaknya akan menagih piutang dan melaporkan penagihan sebesar 30.000 sebagai pendapatan kena pajak dalam laporan pajak mendatang. Pembayaran pajak penghasilan pada tahun 2023 dan 2024 akan dilakukan. Oleh karena itu, Chelsea harus mencatat dalam pembukuannya pada tahun 2022 konsekuensi pajak tangguhan dari pendapatan dan piutang terkait yang tercermin dalam laporan keuangan tahun 2022. Chelsea melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Berikutnya ada contoh dari deferred tax liability. Di sini kita bisa lihat book basis of account receivable-nya senilai 30.000, tax basis of account receivable-nya 0, sehingga cumulative temporary difference
at the end of 2022-nya ada 30.000 dengan tax rate 40% dikalikan menjadi deferred tax liability at the end of 2022 yaitu senilai 12.000. Nah, ini ada perhitungannya dari 2023 dan 2024. Future taxable amount-nya pada 2023 20.000 dan 2024 senilai 10.000 dengan total 30.000 dan tax rate-nya masing-masing 40%. Sehingga deferred tax liability at the end-nya di 2023 ada 8.000 dan 2024 ada 4.000 sehingga ditotalin menjadi 12.000. Nah, selanjutnya ada schedule of future taxable amount. Karena ini adalah tahun pertama dari operasi Chelsea, tidak ada kewajiban tangguhan di awal tahun, Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2022. Deferred tax liability at the end of 2022-nya ada 12.000. Deferred tax liability at beginning-nya masih 0 dan deferred tax expense untuk 2022 12.000. Current tax expense for 2022 itu income tax payable-nya senilai 16.000. Sehingga total dari income tax expense di 2022 ada 28.000. Dengan jurnal income tax expense 28.000 di debit dan di kredit ada income tax payable senilai 16.000 dan deferred tax liability 12.000. Selanjutnya ada perhitungan income tax expense pada tahun 2023. Deferred tax liability at the end-nya ada 4.000 dan deferred tax liability dari beginning 2023 ada 12.000. Sehingga deferred tax expense-nya minus 8.000 dan current tax expense untuk 2023 ada 36.000. Sehingga income tax expense pada 2023 senilai 28.000. Selanjutnya ada perhitungan income tax expense pada tahun 2024. Deferred tax liability at the end of 2024 jumlahnya 0 dan di beginning-nya senilai minus 4.000. Sehingga deferred tax expense for 2024 ada minus 4.000. Current tax expense for 2024 32.000 sehingga income tax expense-nya untuk 2024 senilai 28.000. Dengan jurnal income tax expense di debit 28.000 dan deferred tax liability 4.000 dan di kredita terdapat income tax payable sejumlah 32.000. Selanjutnya ada deferred tax liability account after reversal di beginning-nya. Di sini bisa kita lihat deferred tax liability pada tahun 2023 senilai 8.000, 2024 4.000 dan pada tahun 2022 senilai 12.000. Dan deferred tax liability end of 2024 di sini kita bisa lihat pada tahun 2022 income tax payable-nya senilai 16.000 dan deferred tax liability-nya 12.000. Pada tahun 2023 income tax payable-nya 36.000 dan deferred tax liability-nya 4.000 dan pada tahun 2024 income tax payable-nya 32.000 dan deferred tax liability-nya 0. Nah, ini ada income statement per tahunnya. Ini kita bisa lihat income before income tax pada tahun 2022 70.000, 2023 70.000 dan 2024 70.000. Dan income tax expense-nya sama 28.000 dalam 3 tahun dengan total jumlah net income yang juga sama yaitu 42.000 pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Nah, ini ada contoh dari income statement partial pada tahun 2022. Income before income tax-nya senilai 70.000, income tax expense-nya terdiri dari current dan deferred. Current 16.000 dan deferred-nya 12.000 dengan total 28.000. Sehingga net income-nya 70.000 dikurang 28.000 menjadi 42.000. Oke, next ada di future deductible amounts and deferred taxes. Jadi di sini kita ada sedikit mengasumsikan dari perusahaan Cunningham. Asumsikan bahwa selama tahun 2022, Cunningham memperkirakan biaya garansi yang terkait dengan penjualan oven microwave sebesar $500.000 yang akan dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan.
Untuk tujuan pembukuan, Cunningham melaporkan biaya garansi dan estimasi liabilitas terkait untuk garansi sebesar 500.000 dalam laporan keuangan tahun 2022. Untuk tujuan pajak, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayarkan. Oleh karena itu, Cunningham tidak mengakui kewajiban garansi pada pernyataan dasar pajak. Jadi di sini per box-nya ini estimate liability for warranties ini sebesar $500.000 di tanggal 21 Desember 2022. Dan di per tax return-nya estimate liability for warranties ini $0 di tanggal 12 Desember 2022. Di sini ada cumulative temporary difference sama the future deductible amounts. Kalau di cumulative temporary difference ini tahun 2022 sebesar $500.000 dan di future deductible amounts di tahun 2023 sebesar $250.000 dan di 2024 sebesar $250.000. Jadi ketika Cunningham membayar kewajiban garansi itu laporan untuk tujuan pajak, Cunningham melaporkan manfaat pajak masa depan di tanggal 31 Desember 2022 sebagai laporan posisi keuangan sebagai aktiva pajak tangguhan. Next, ada deferred tax asset. Jadi apa sih deferred tax asset? Deferred tax asset itu merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di masa depan sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Di sini kita akan mengilustrasikan deferred tax asset. Sebagai ilustrasinya ini ada Han Company. Sini ada IFRS reporting dan tax reportingnya. Jadi sebagai ilustrasi, asumsikan nih bahwa Han Company memiliki pendapatan sebesar $900.000 untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi revenue di IFRS reporting sama di tax reporting mereka sama nih $900.000. Perusahaan ini juga memiliki biaya operasional sebesar $400.000 untuk masing-masing tahun tersebut. Nah, jadi expense-nya mereka nih di IFRS reporting sama tax reporting tuh sama $400.000. Di tahun 2022 sama 2023-nya sama. Terus, selain itu, Han mencatat kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan pada tahun 2022 karena litigasi yang tertunda. Jadi yang 50.000 ini kalau di IFRS reporting ini dia di tahun 2022-nya nih 50.000. Kalau di tax reportingnya ini sebesar di tahun 2023 yaitu 50.000. Han tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk tujuan pajak hingga perusahaan membayar kewajiban tersebut yang diharapkan pada tahun 2023. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan yang akan terjadi di tahun 2023 saat Han melunasi kewajiban tersebut yang menyebabkan pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Nah, jadi dari sini ditulis deh. Kalau di IFRS reporting kan tadi revenue mereka sama di tahun 2022 sama 2023 yaitu $900.000 nih. Dan expense-nya mereka nih juga $400.000. Nah, kalau di IFRS reporting tahun 2022 ini mereka ada litigasi kan. Litigasi yang tertunda sebesar $50.000, sedangkan di tahun 2023 itu 0. Jadi dikurangin. Nah, dapatlah pre-tax financial income pada tahun 2022 si Han ini ada $450.000, sedangkan di pre-tax financial income di tahun 2023 ada $500.000. Nah, tax rate itu ada 40%. Jadi $450.000 dikali 40% yaitu $180.000. Berarti di income tax expense tahun 2022 di Han Company yaitu sebesar $180.000. Dan di 2023 ini dari 500.000 dikali 40%. Nah, jadi di tahun 2023 ini Han Company mempunyai income tax expense sebesar $200.000. Nah, kalau tax reporting tadi revenue sama expense mereka sama nih 900.000 dan 400.000. Sedangkan di litigasinya ini yang tadi karena litigasi tertunda, Han itu tidak dapat mengurangi jumlah untuk tujuan pajak hingga perusahaan membayar kewajiban tersebut yang diharapkan pada tahun 2023. Jadi di sini litigasinya ini kalau di tax reporting mereka 50.000 itu taruh di tahun 2023. Jadi 2022 ini litigasi mereka itu 0, sedangkan di tahun 2023 ini 50.000. Nah, dikurang
taxable income di tahun 2022 ada 500.000, di tahun 2023 taxable income-nya ada 450.000. Tax rate-nya sama 40%. Di tahun 2022 income tax payable-nya Han Company ini nih sebesar 200.000. Sedangkan income tax payable Han Company di tahun 2023 ini ada 180.000 gitu. Lalu Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar 20.000 pada tahun 2022 karena hal tersebut mencerminkan pajak yang akan dihemat pada periode mendatang sebagai hasil dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun 2022. Nah, di sini jadi perhitungannya ini deferred tax asset at the end of 2022 diasumsikan 40% tax rate-nya kan. Jadi di akhir tahun 2022-nya ini nih perhitungan aset pajak tangguhannya ini di book basis of litigation liability kan tadi 50.000. Terus tax basis of litigation liability itu 0. Jadi kumulatifnya itu 50.000. Tax rate ini 40%. Jadi 50.000 dikali 40% ada 20.000. Nah, 20.000 ini tuh deferred tax asset di akhir tahun 2022-nya. Terus juga schedule of future deductible amounts-nya. Di sini Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa mendatang karena perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Jadi di future years-nya ini future deductible amounts ini sebesar 50.000. Tax rate masih sama 40% dan dapat dan deferred tax asset di akhir 2022 yaitu $20.000. Lalu juga di komputasi income tax expense-nya diasumsi ini bahwa tahun 2022 adalah tahun pertama operasi HAT dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar $200.000. Han menghitung beban pajak penghasilannya. Nah, yang tadi jadi deferred tax asset at the end-nya ini pada tahun 2022 sebesar 20.000, deferred tax at beginning of 2022-nya itu 0, terus dikurang deferred tax expense ini atau benefit 2022 ini sebesar 20.000. Current tax expense 2022 untuk 2022 ini 200.000. Jadi income tax expense untuk tahun 2022 ini sebesar 180.000. Next. Di sini Hans menjurnalkan journal entry di akhir tahun 2022. Nah, jadi income tax expense ini sebesar 180.000, debit deferred tax asset debit di tahun 2020.000 dan di kreditnya ini income tax payable ini sebesar 200.000. Terus Hans juga melaporkan income tax expense pada akhir tahun 2023-nya. Jadi deferred tax asset at the end at 2023 ini 0. Lalu deferred tax asset at beginning 2023-nya ini 20.000. Terus deferred tax expense ini untuk 2023 sebesar 20.000. Dan current tax expense untuk 2023 dari income tax payable yang tadi 180.000. Jadi income tax expense-nya untuk 2023 ini sebesar 200.000. Next, ada financial statement efeknya. Yang pertama, Han Company melaporkan financial position-nya untuk tahun 2022 sama 2023. Jadi di akhir tahun 2022, income tax payable Han Company ini sebesar 200.000, sedangkan deferred tax asset ini 20.000. Dan di tahun 2023, income tax payable-nya sebesar $180.000 dan deferred tax asset ini 0. Terus di income statement-nya ini
Income tax payable dilaporkan sebagai current liability dan deferred asset tax-nya dilaporkan sebagai non-current asset. Jadi Han Company ini merecord nih. Jadi revenue ini sebesar 900.000 di income statement untuk akhir tahun 2022-nya ini revenue ini ada 900.000, expense-nya 400.000, litigasi 50.000. Nah, dikurang jadi income deferred income tax-nya ini sebesar 450.000. Lalu ada income tax expense nih yang tadi. Dan kalau di income current ini sebesar 200.000 dan deferred-nya ini 20.000. Mereka dikurangin. Jadi income tax expense mereka 180.000. Nah, jadi 450.000 dikurang 180.000 yang akan menghasilkan net income. Jadi net income-nya ini ada $270.000. Jadi seperti yang udah diilustrasikan, Han melaporkan bagian saat ini atau jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode tersebut dan bagian yang ditangguhkan dari beban pajak penghasilan. Nah, dalam jumlah hal ini, jumlah yang ditangguhkan dikurangi dari porsi kini untuk mendapatkan beban pajak penghasilan yang tepat. Jadi deferred tax assetnya ini tahun 2022 ini sebesar 20.000 dan di tahun 2023 ini sebesar 20.000 juga. Next, ada deferred tax asset yang non rekognisi. Jadi, perusahaan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan Namun berdasarkan bukti yang tersedia, perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan tidak akan merealisasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Dan kemungkinan berarti suatu tingkat paling sedikit itu lebih dari 50%. Jadi next. Jadi di sini kita mengilustrasikan lagi nih. Tadi yang lanjut dari Han Company ya. Beda. Jadi kita di sini mengasumsikan Jensen. Oke. Jadi diasumsikan nih bahwa Jensen memiliki perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar 1 juta pada akhir tahun pertama operasinya. Terus tarif pajak ini atau tax rate-nya ini 40%. Yang berarti mencatat deferred tax assetnya ini sebesar 400.000 dari 1 juta dikali 40%. Terus dengan asumsi income tax payable sebesar 900.000, Jensen mencatat tax expense, deferred tax asset, the income tax payable yang harus dibayar sebagai berikut. Jadi di income tax expense ini ada 500.000, deferred tax asetnya ini 400.000. Mereka ini debit, di kreditnya income tax payable 900.000. Nah, kalau yang will not realize-nya ini, setelah meninjau dengan sesama bukti yang tersedia, Jensen menentukan bahwa ada kemungkinan perusahaan tidak akan merealisasikan 100.000 dari aset pajak tangguhan ini. Jensen mencatat penurunan nilai aset sebagai berikut. Jadi di income tax expense debit ini 100.000, deferred tax assetnya ini 100.000 kalau untuk will not realize-nya ya. Terus di entry journal ini untuk meningkatkan beban pajak penghasilan pada periode berjalan, karena Jensen tidak mengharapkan untuk merealisasikan manfaat pajak yang menguntungkan untuk dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Jensen secara bersamaan mengakui pengurangan nilai tercatat aset pajak tangguhan sebagai aset pajak tangguhan. Jensen kemudian melaporkan aset pajak tangguhan sebesar 300.000 dalam laporan posisi keuangan. Jadi Jensen mengevaluasi akun deferred tax asset pada akhir setiap periode akuntansi. Jika pada akhir periode berikutnya Jensen mengharapkan untuk merealisasikan 350.000 dari aset pajak tangguhan ini. Jensen akhirnya membuat entry-nya nih. Jadi deferred tax asset ini 350.000 dikurang 300.000.
yaitu 50.000 di debit. Terus income tax expense ini dikredit sebesar 50.000. Nah, di sini Jensen harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, baik positif maupun negatif, untuk menentukan apakah berdasarkan bobot bukti yang tersedia perlu menyesuaikan aset pajak tangguhan. Misalnya jika Jensen telah mengalami serangkaian tahun kerugian, secara wajar diasumsikan bahwa kerugian ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, Jensen akan kehilangan manfaat dari jumlah pengurangan di masa mendatang. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi masalah tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan, yaitu Income Statement Presentation atau presentasi laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, perusahaan harus menambah atau mengurangi perubahan pajak penghasilan yang ditangguhkan ke atau dari pajak penghasilan yang harus dibayar dalam menghitung pajak penghasilan. Rumusnya yaitu income tax payable or refundable ditambah atau dikurang dengan change in deferred income tax hasilnya sama dengan total income tax expense or benefit. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat diatribusikan pada operasi yang berkelanjutan. Nah, ini ada contoh dari perhitungan laporan laba rugi atau Income Statement Presentation of Income Tax Expense. Di sini kita bisa lihat revenue dari per 31 Desember 2022 yaitu 130.000, expense-nya 60.000, sehingga income before income tax-nya sejumlah 70.000. Nah, income tax expense-nya untuk current-nya senilai 16.000 dan deferred-nya 12.000, sehingga total 28.000. Dan net income yang didapatkan yaitu 70.000 dikurang dengan 28.000 yaitu 42.000. Nah, ada dua cara untuk menampilkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Yang pertama, menampilkan current tax dan deferred tax secara terpisah dalam laporan laba rugi. Dan yang kedua, menampilkan total pajak dalam laporan laba rugi lalu menjelaskan rinciannya dalam catatan keuangan. Pajak penghasilan sering disebut sebagai provision for income tax, yaitu cadangan untuk pajak yang harus dibayar. Ketentuan untuk current tax adalah $16.000 dan ketentuan untuk deferred tax adalah $12.000. Oke, selanjutnya ada specific difference. Terdapat beberapa hal yang menimbulkan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu taxable temporary difference dan permanent difference. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai temporary difference atau perbedaan sementara. Nah, perbedaan sementara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada taxable temporary difference dan deductible temporary difference. Nah, taxable temporary difference ini atau perbedaan sementara yang dikenakan pajak adalah perbedaan sementara yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Dan yang kedua, deductible temporary difference atau perbedaan sementara yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika kewajiban pembukuan terkait diselesaikan. Perbedaan temporer yang dikenakan pajak menimbulkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Menentukan perbedaan sementara suatu perusahaan mungkin terbukti sulit. Suatu perusahaan harus menyiapkan laporan posisi keuangan untuk keperluan pajak yang dapat dibandingkan dengan laporan posisi keuangan IFRS-nya. Banyak perbedaan antara kedua laporan posisi keuangan tersebut dan disebut sebagai perbedaan sementara atau temporary difference. Nah, ini ada originating and reversing as aspect of temporary difference atau aspek asal dan pembalikan perbedaan sementara. Originating temporary difference adalah perbedaan awal antara dasar pembukuan dan dasar pajak suatu aset atau kewajiban.
terlepas dari apakah dasar pajak, aset, atau kewajiban tersebut melebihi atau dilampaui oleh dasar pembukuan aset atau kewajiban tersebut. Reversing difference terjadi ketika menghilangkan perbedaan sementara yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghilangkan efek pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Nah, ini adalah contoh dari perbedaan sementara. Yang pertama, pendapatan dikenakan pajak setelah diakui dalam laporan keuangan atau kewajiban pajak tangguhan, deferred tax liability. Artinya, ada pendapatan yang sudah dicatat dalam laporan keuangan, tetapi baru akan dikenakan pajak di masa depan. Contohnya yaitu penjualan dengan metode akrual dalam laporan keuangan, tetapi pajaknya dihitung saat pembayaran diterima. Yang kedua, beban dapat dikurangkan setelah diakui dalam laporan keuangan. Artinya, ada beban yang sudah dicatat dalam laporan keuangan, tetapi baru bisa digunakan untuk mengurangi pajak di masa depan. Contohnya, garansi produk, biaya restrukturisasi, dan tuntutan hukum yang diakui dalam laporan keuangan tetapi belum dipotong dari pajak. Yang ketiga, pendapatan dikenakan pajak sebelum diakui dalam laporan. Artinya, ada pendapatan yang sudah dikenakan pajak tetapi baru akan dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan di masa depan. Contohnya, ada pendapatan diterima di muka seperti langganan atau sewa yang diterima sebelum jasa diberikan. Dan yang keempat, beban dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laporan keuangan. Artinya, ada beban yang sudah dikurangkan dari pajak tetapi baru akan dicatat dalam laporan keuangan di masa depan. Contohnya seperti penyusutan aset untuk tujuan pajak lebih cepat dibanding laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke permanent difference atau perbedaan permanen. Beberapa perbedaan antara pendapatan kena pajak dan pendapatan keuangan sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan permanen dihasilkan dari item-item yang pertama yang masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak, atau masuk ke dalam penghasilan kena pajak namun tidak pernah menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak. Perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode saat terjadi, tidak memunculkan jumlah kena pajak atau dikurangkan di masa depan, dan tidak ada konsekuensi pajak tangguhan untuk diakui. Nah, ini adalah item-item yang diakui dalam laporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan pajak. Beberapa transaksi atau akun mungkin dicatat dalam laporan keuangan tetapi tidak untuk diakui tujuan pajak. Contohnya yang pertama, bunga yang diterima dari obligasi pemerintah tertentu atau tidak dikenakan pajak. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bebas pajak itu juga tidak dapat dikurangkan dari pajak. Yang ketiga, ada denda dan biaya akibat pelanggaran hukum, dan itu juga tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Dan yang terakhir, ada sumbangan amal yang diakui sebagai beban dalam laporan keuangan tetapi mungkin tidak dapat dikurangkan dalam pajak. Dan ada item yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak dalam laporan keuangan. Nah, jadi ada beberapa transaksi yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada pengurangan pajak berdasarkan persentase eksploitasi sumber daya alam yang melebihi biaya aktualnya. Dan yang kedua ada pengurangan pajak atas dividen yang diterima dari perusahaan lain yang terkadang dianggap bebas pajak. Selanjutnya ada tax rate consideration atau pertimbangan tarif pajak. Nah, yang pertama kita akan masuk ke future tax rate atau tarif pajak di masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang akan berlaku di masa mendatang ketika menentukan tarif pajak yang harus diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Apabila tarif pajak berubah di masa mendatang, maka perusahaan harus menggunakan substantially enacted tax rate atau tarif pajak yang diberlakukan secara substansial. Selanjutnya ada contoh kasus dari future tax rate. Diterapkan pada perbedaan temporer yang ada.
Misalnya, asumsikan bahwa uang group pada akhir tahun 2019 memiliki perbedaan temporer kumulatif sebesar 300.000. Nah, di sini bisa kita tulis book basis of depreciable assetnya senilai 1 juta, tax basis of depreciable assetnya 700.000, sehingga kumulatif temporary difference-nya sejumlah 300.000. Nah, di sini ada perhitungan perbedaan temporer dari kumulatif. Selanjutnya, asumsikan bahwa 300.000 akan berbalik dan menghasilkan jumlah yang dikenakan pajak di masa depan dengan tarif pajak yang ditetapkan. Maka di sini kita bisa lihat future taxable amount-nya pada tahun 2020 senilai 80.000, 2021 70.000, 2022 60.000, 2023 50.000, dan 2024 40.000 dengan total 300.000. Dan tax rate pada tahun 2020 40%, 2021 40%, 2022 35%, dan 2023 30% sama dengan 2024. Nah, maka deferred tax liability-nya pada tahun 2020 32.000, 2021 28.000, 2022 21.000, 2023 15.000, dan 2024 12.000 dengan total 108.000. Nah, total kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2019 adalah 108.000. Uang hanya dapat menggunakan tarif pajak selain tarif saat ini apabila tarif pajak masa depan telah ditetapkan. Seperti yang terjadi dalam contoh ini, jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, maka uang harus menggunakan tarif pajak saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revision of future tax rate. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya pada akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan efek tersebut sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan. Nah, berikut ada contoh kasusnya. Asumsikan bahwa pada tanggal 10 Desember 2021, Undang-Undang Pajak Penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023. Jika hostel memiliki satu perbedaan sementara pada awal tahun 2021 terkait dengan penyusutan pajak berlebih sebesar 3 juta dolar, maka hostel memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo sebesar 1.200.000, yaitu dari 3 juta dikali dengan 40% pada tanggal 1 Januari. Jika jumlah kena pajak yang terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan terjadi secara merata pada tahun 2022, 2023, dan 2024, kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2021 adalah 1.100.000. Nah, berikut merupakan contoh dari perhitungannya. Future taxable amount-nya di 2022 1 juta, 2023 1 juta, dan 2024 1 juta dengan total 3 juta, dan tax rate pada 2022 40%, 2023 35%, dan 2024 35%. Nah, maka dikalikan future taxable-nya dengan tax rate-nya menghasilkan deferred tax liability. Pada tahun 2022 senilai 400.000, 2023 350.000, dan 2024 350.000 dengan total 1.100.000. Nah, ini ada jadwal jumlah pajak masa depan dan tarif pajak terkait. Hostel mengakui penurunan sebesar 100.000, yaitu dari 1.200.000 dikurangi dengan 1.100.000 pada akhir tahun 2021 dalam kewajiban pajak tangguhan sebagai berikut. Dengan deferred taxable 100.000 di debit dan income tax expense 100.000 di kredit. Oke, selanjutnya ada accounting for net operating losses, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak.
Kerugian operasional bersih atau NOL terjadi untuk tujuan pajak pada tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenai pajak selama periode yang menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasional bersih. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Pajak mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya, yaitu loss carry forward. Oke, loss carry forward ini yang pertama dapat memilih carryback serta kerugian fiskal yang dihitung 20 tahun yang akan mendatang. Jadi misal nih di gambar tersebut kan di tahun 2022 ini mengalami kerugian, maka yang dihitung loss carry forward itu dari tahun 2023 sampai 20 tahun yang akan datang. Terus loss carry forward ini ada 3 contoh. Yang pertama carry forward rekognisi, yang kedua carry forward non rekognisi, dan yang ketiga ini ada non rekognisi revisit. Oke. Yang pertama ini carry forward rekognisi. Yang pertama dia itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama ini pengakuan manfaat dari kerugian carry forward pada tahun kerugian. Oke, kita berasumsi ya. Di sini ada ilustrasi bahwa Groh mengalami kerugian operasi bersih sebesar 200.000 pada tahun 2022 dan memanfaatkan ketentuan pengalihan tersebut. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat dampak pajak dari pengalihan kerugian sebesar 200.000 dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang ditetapkan adalah 20% dan sebagai aset pajak ketangguhannya sebesar 40.000, yaitu dari 200.000 dikali 20%. Lalu Groh ini mencatat manfaat pengalihan tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut. Nih, jadi di debit dia tuh ada deferred tax asset ini seharga 40.000 dan di kredit ini income tax expense atau loss carry forward yaitu 40.000. Terus di laporan laba ruginya ini di tahun 2022 40.000 itu adalah manfaat pajak tangguhan. Jadi di income statement ini operating loss before income tax selesai itu 200.000, income tax benefit itu deferred sebesar 40.000. Nah, net lossnya ini dari 200.000 dikurang 40.000 yaitu 160.000. Terus yang kedua ada cara kedua, ada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar dengan kerugian yang direalisasikan. Jadi lanjut yang tadi ilustrasi, untuk tahun 2023 diasumsikan Groh kembali beroperasi secara menguntungkan dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 250.000 sebelum penyusuan untuk NOL carry forward yang dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Groh kemudian merealisasikan manfaat dari carry forward untuk tujuan pajak pada tahun 2023 yang diakui untuk tujuan akuntansi pada tahun 2022. Groh menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk tahun 2023 sebagai berikut. Nah, jadi taxable income prior to loss carry forward-nya ini sebesar 250.000. Loss carry forward deduction-nya dikurang 200.000. Terus dapatlah taxable income for 2023 yaitu 50.000. Dari 250.000 dikurang 200.000. Terus dikali tax rate 20%. 50.000 dikali 20% seharga 10.000. Jadi income tax payable pada tahun 2023-nya si Groh ada 10.000. Terus dijurnalkan income tax-nya ini tahun 2023, di debit ada income tax expense 50.000, di kredit ada deferred tax asset seharga 40.000 dan income tax payable-nya seharga 10.000. Next, cara yang ketiga yaitu penyajian manfaat kerugian yang dibawa ke depannya yang direalisasikan pada tahun 2023, diakuinya pada tahun 2022. Jadi
manfaat pengalihan net operating losses-nya ini yang terrealisasi pada tahun 2023 itu mengurangi akun aset pajak tangguhan menjadi 0. Jadi di laporan income statement 2023 ini, income before taxes-nya ini ada 250.000, income tax expense-nya itu current sama deferred. Current-nya itu 10.000, deferred-nya itu 40.000, yaitu income tax expense-nya itu seharga 50.000. Terus habis itu dikurang deh 250.000 itu dikurang 50.000, dapatlah net income-nya seharga 200.000. Next, contoh yang kedua yaitu carry forward non rekognisi. Ada dua nih kalau cara ini. Yang pertama pengakuan manfaat 2022, masih ilustrasi yang growth ya. Jadi growth tidak merealisasikan seluruh carry forward NOL di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, growth tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk kerugian carry forward-nya karena kemungkinan besar tidak akan merealisasikan carry forward tersebut. Akibatnya, tidak ada entry jurnal pada tahun 2022 untuk pajak penghasilan growth. Pengakuan manfaatnya itu di income statement-nya 2022, operating loss before income tax ini seharga 200.000. Terus net income tax expense-nya ini nggak ada 0. Jadi net loss-nya ini 200.000. Terus di sini pada tahun 2023 dengan asumsi bahwa growth memiliki penghasilan kena pajak sebesar 250.000 sebelum memperhitungkan pengalihannya, yang dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Perusahaan merealisasikan aset pajak tangguhan. Jadi growth ini mencatat nih entry-nya. Yang untuk deferred tax asset dan loss carry forward ini didebitin deferred tax asset seharga 40.000 dan income tax expense-nya itu atau loss carry forward-nya itu 40.000. Nah, untuk record current and deferred income tax-nya ini di debit ada income tax expense harga 50.000, deferred tax asset seharga 40.000 dan income tax payable di kredit seharga 110.000. Nah, yang kedua ada pengakuan manfaat kerugian yang dapat dibawa ke depan saat direalisasikan. Jadi, growth melaporkan beban pajak penghasilan atau loss carry forward-nya sebesar 40.000 pada laporan laba rugi tahun 2023. Perusahaan tidak mengakuinya pada tahun 2022 karena kemungkinan besar tidak akan terrealisasi. Dengan asumsi bahwa growth memperoleh pendapatan untuk tahun 2023 dari operasi yang berkelanjutan, perusahaan menyiapkan laporan laba ruginya. Jadi di income statement-nya income before income tax-nya ini seharga 250.000. Income tax expense-nya ini ada current sama deferred. Current-nya itu 50.000 dan deferred ini seharga 40.000. Dikurang, jadi income tax expense ini ada 10.000. Lalu 250.000 dikurang 10.000, dapatlah net income-nya itu 240.000. Next, contoh yang ketiga yaitu non rekognisi revisi. Jadi di sini tuh ada sumber pendapatan kena pajak. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki perbedaan temporer kena pajak yang cukup terkait dengan otoritas pajak yang sama yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di mana rugi pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum didapat digunakan atau dimanfaatkan sebelum kadaluarsa. Yang kedua, apakah kemungkinan perusahaan akan memiliki laba kena pajak sebelum rugi pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan? Yang ketiga, apakah rugi pajak yang belum digunakan berasal dari penyebab yang dapat diidentifikasi yang tidak memungkinkan terulang kembali? Dan yang keempat, apakah pendapat peluang perencanaan pajak tersedia bagi perusahaan yang akan menciptakan laba kena pajak dalam periode di mana rugi yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan atau dimanfaatkan? Jadi sumber pendapatan kena pajak ini, aset pajak tangguhan tidak diakui jika tidak ada kemungkinan laba kena pajak yang dapat digunakan untuk mengompensasi rugi fiskal atau kredit pajak yang belum digunakan. Jika terdapat bukti negatif seperti kerugian kumulatif dalam beberapa tahun terakhir, pengakuan rugi fiskal menjadi sulit. Namun, perusahaan sering menggunakan
bukti positif untuk mendukung pengakuan tersebut. Karena sifat yang subjektif dalam menentukan penurunan nilai aset pajak tangguhan, perusahaan dapat mengatur pendapatan mereka. Pendapatan perusahaan segera mengakui rugi tangguhan untuk meningkatkan pendapatan saat diperlukan. Sementara yang lain mengakui pendapatan lebih awal untuk meningkatkan modal atau mengimbangi biaya besar. Oke, next ada financial statement presentasinya. Jadi deferred tax asset atau aset pajak tangguhan dan deferred tax liability juga diakui secara terpisah tetapi dapat diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau net deferred tax liabilities dilaporkan pada bagian tidak lancar atau non-current section pada laporan posisi keuangan. Lalu aktiva pajak tangguhan bersih pada kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar laporan posisi keuangan. Di sini ada temporary difference-nya di aspek resulting deferred tax asset sama liabilities-nya. Yang pertama ini ada bisa dilihat nih temporary-nya. Yang pertama, sewa dikumpulkan di muka diakui pada saat diperoleh untuk tujuan akuntansi dan ketika diterima untuk tujuan pajak, jadi hasil pajak tangguhan asetnya ini 42.000, jadi itu dia di aset. Yang kedua, penggunaan depresiasi garis lurus untuk tujuan akuntansi dan penyusutan dipercepat untuk tujuan pajak, maka hasil pajak tangguhan liability-nya ini 214.000, jadi dia dimasukin ke liability. Terus ketiga ada pengakuan keuntungan penjualan angsuran selama periode penjualan untuk tujuan akuntansi dan selama periode pengumpulan untuk tujuan pajak itu juga di liability seharga 45.000. Dan yang keempat ada kewajiban garansi diakui untuk tujuan akuntansi pada saat penjualan untuk tujuan pajak pada waktu yang dibayar. Di situ ditaruhnya di hasil pajak aset sebesar 12.000. Jadi totalnya resulting deferred tax assetnya ini ada seharga 54.000 dan resulting deferred tax liability-nya ini seharga 259.000. Next, income statement. Income statement ini terdapat yang pertama, perusahaan mengalokasikan manfaat pajak penghasilan ke yang pertama operasi yang dilanjutkan, yang kedua ke operasi dalam penghentian, yang ketiga ke pendapatan komprehensif lainnya, dan yang keempat ke penyesuaian periode sebelumnya. Dan income statement terdapat komponen beban atau manfaat pajak penghasilan yang dapat mencakup yang pertama beban manfaat kini, yang kedua setiap penyesuaian yang diakui pada periode pajak saat periode sebelumnya, yang ketiga jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan organisasi dan pembalikan peredaran temporer atau perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Dan yang terakhir, jumlah manfaat yang timbul dari kerugian sebelumnya tidak dikenakan pajak, tidak digunakan pajak kredit atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi arus beban pajak tangguhan. Selanjutnya ada tax reconciliation atau rekonsiliasi pajak. Perusahaan menyediakan yang pertama rekonsiliasi numerik atau beban atau manfaat pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan pajak yang berlaku dihitung, atau yang kedua rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Review of the Asset Liability Method. IASB percaya bahwa metode aset kewajiban, kadang-kadang disebut juga sebagai pendekatan tanggung jawab, adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Salah satu tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengenali jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua adalah untuk mengenali kewajiban dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau pengembalian pajak.
Nah, berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam pengakuan pajak. Yang pertama, kewajiban atau aset pajak saat ini diakui berdasarkan estimasi pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan pada laporan pajak tahun berjalan. Artinya, pajak yang harus dibayar atau dikembalikan dihitung berdasarkan aturan pajak yang berlaku untuk tahun tersebut. Yang kedua, kewajiban atau aset pajak tangguhan diakui untuk estimasi dampak pajak di masa depan yang disebabkan oleh perbedaan temporer dan carry forward atau pemindahan kerugian pajak ke tahun berikutnya. Artinya, jika ada perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan atau beban dalam laporan keuangan dan pajak, maka pajak tangguhan dihitung untuk mengantisipasi dampaknya di masa depan. Yang ketiga, pengukuran kewajiban dan aset pajak saat ini serta pajak tangguhan didasarkan pada ketentuan hukum pajak yang telah diberlakukan. Efek perubahan undang-undang pajak di masa depan tidak dipertimbangkan. Artinya, perhitungan pajak dilakukan dengan tarif dan aturan pajak yang berlaku saat ini, tanpa memperhitungkan kemungkinan perubahan tarif pajak di masa depan. Dan yang keempat, pengukuran aset pajak tangguhan dikurangi jika diperlukan, berdasarkan jumlah manfaat pajak yang menurut bukti yang tersedia tidak diharapkan dapat direalisasikan. Artinya, jika ada kemungkinan bahwa aset pajak tangguhan tidak dapat digunakan di masa depan, misalnya karena laba pajak tidak cukup untuk memanfaatkannya, maka jumlah aset pajak tangguhan harus dikurangi. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan dampak pajak dengan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, ini ada prosedur for computing and reporting income tax. Itu cara perhitungan pelaporan pajak dan penghasilan tangguhan. Yang pertama itu ada identifikasi perbedaan temporer dan carry forward. Yaitu mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer yang ada serta carry forward dari kerugian pajak. Yang kedua, pengukuran aset pajak tangguhan. Untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan serta carry forward kerugian pajak, aset pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Kemudian dievaluasi jika terdapat kemungkinan bahwa manfaat pajak tangguhan tidak akan direalisasikan. Misalnya, karena perusahaan tidak cukup laba kena pajak di masa depan, maka sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tidak diakui. Yang ketiga, pengukuran kewajiban pajak tangguhan. Untuk perbedaan temporer yang menghasilkan pendapatan kena pajak di masa depan, kewajiban pajak tangguhan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku. Dan yang keempat, pelaporan dalam laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position, aset atau kewajiban pajak tangguhan dilaporkan dalam jumlah bersih sebagai akun non lancar. Pada laporan laba rugi atau income statement, beban pajak kini dan manfaat pajak tangguhan dicatat serta total beban pajak penghasilan dilaporkan. Cukup sekian presentasi dari saya dan teman saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sekiranya kurang untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.